Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 2, tema 1 Hidup Rukun, subtema 1 Hidup Rukun di Rumah, pembelajaran 3. Materi ini ada di halaman 20 sampai dengan 26. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Udin senang membaca buku cerita tentang bintang lapangan. Udin bertanya kepada Mutiara bila ada bagian yang belum dipahaminya. Mutiara senang membantu Udin. Kakak beradik saling membantu. Ayo mengamati anak-anak, dengarkan lagu Peramah dan Sopan. Perhatikan syair lagunya, temukan kata-kata yang artinya sama dengan ungkapan berikut. Baik, nanti anak-anak bisa mendengarkan kembali lagu Peramah dan Sopan seperti yang sudah Ibu bahas di materi sebelumnya. Kita cermati syair lagu Peramah dan Sopan ini anak-anak. Lagu ini adalah ciptaan Pak Dal. Syairnya, bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, peramah dan sopan. Di sini ada ungkapan tinggi hati. Ungkapan tinggi hati ini artinya adalah sombong, seperti yang ada pada syair lagu Peramah dan Sopan di sini. Selanjutnya, ungkapan cepat kaki ringan tangan ini artinya sama dengan rajin bekerja, seperti yang ada pada teks lagu Peramah dan Sopan. Ayo menulis anak-anak, tuliskan kalimat yang mengandung ungkapan. Gunakan huruf tegak bersambung. Ini ungkapan yang pertama adalah tinggi hati dan yang kedua cepat kaki ringan tangan. Di sini Ibu memberi contohnya anak-anak dengan ungkapan tinggi hati. Anak yang tinggi hati akan dijauhi teman. Jangan lupa dalam menulis kalimat, awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Kalimat kedua dengan ungkapan cepat kaki ringan tangan. Anak yang cepat kaki ringan tangan akan disukai teman. Udin memiliki sikap yang ramah dan sopan. Sikap ramah dan sopan diperlukan untuk menjaga kerukunan. Ayo bernyanyi anak-anak, nyanyikan lagu Peramah dan Sopan. Tandailah bagian yang dinyanyikan pendek dengan tanda lingkaran. Tandailah bagian yang dinyanyikan panjang dengan tanda garis. Baik, di sini Ibu sudah memberi contoh cara memberi tanda lingkaran dan juga garis pada syair lagu Peramah dan Sopan anak-anak. Di sini pada syair bukannya congkak, ini yang dinyanyikan pendek, bukannya ini tanda lingkaran, lingkaran. Congkak dinyanyikan panjang, ini diberi tanda garis. Selanjutnya, bukannya sombong, bukannya yang dinyanyikan pendek berarti titik atau lingkaran, garis, sombong dinyanyikan panjang. Yang disayangi handai dan tolan. Yang dinyanyikan pendek adalah yang bisa. Lingkaran. Yang ni dinyanyikan panjang. Garis. Handai dan taulan. Handai dan tau dinyanyikan pendek. Lingkaran. Lan dinyanyikan panjang. Hanya anak yang tak pernah bohong. Hanya A dinyanyikan pendek, lingkaran. Nak yang dinyanyikan panjang, garis. Tak pernah bo dinyanyikan pendek, lingkaran. Ong dinyanyikan panjang, garis. Rajin bekerja. Ini rajin dinyanyikan pendek, berarti lingkaran. Ker ini dinyanyikan panjang, garis anak-anak. Ja dinyanyikan pendek. Peramah dan sopan. Peramah dan so dinyanyikan pendek, lingkaran semua anak-anak. Pan dinyanyikan panjang, ini garis.
Baik, Ibu akan menyanyikan syair lagunya, anak-anak menyimak. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi pandai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Selain panjang pendek bunyi pada lagu, ada juga tekanan kuat dan lemah pada lagu. Ayo mengamati anak-anak, dengarkan gurumu memperagakan kuat lemah tekanan pada lagu. Bagian yang tebal mendapat penekanan kuat. Nyanyikan bagian tersebut sambil bertepuk. Baik, kita cermati pada syair lagunya anak-anak. Pada bagian yang dicetak tebal, ini kita nyanyikan dengan tekanan kuat. Pada suku kata cong, bu, som, yang, han, lan. Di sini na, ta, hong, hin, ja, ra, dan pan. Ibu akan mencoba menyanyikan, anak-anak menyimak. Bukannya congkak, bukannya sombong, yang disayangi pandai dan tolan, hanya anak yang tak pernah bohong, rajin bekerja, beramah dan sopan. Anak yang tidak sombong akan memiliki banyak teman. Kakak dan adik juga tidak boleh saling menyombongkan diri. Apa yang terjadi bila kakak atau adik menyombongkan diri? Tentu kalau mereka saling menyombongkan diri, mereka tidak akan bisa saling menyayangi anak-anak. Di sini Ibu sudah memberi contoh. Aku harus rendah hati supaya adik menyayangi aku. Ini adalah kalimat yang diucapkan Mutiara kepada Udin. Ungkapan rendah hati artinya tidak sombong, dan kata sombong ini sama dengan ungkapan tinggi hati atau besar kepala. Mutiara senang menyanyi, Udin senang menggambar. Udin pernah menjadi juara menggambar. Mutiara belum pernah menjuarai lomba menyanyi, namun Udin tidak sombong. Ayo mengamati anak-anak, amatilah gambar di bawah ini. Udin meraih juara pertama lomba menggambar. Nomor peserta Udin 232. Tampak pada gambar di sini, Udin sedang mengangkat pialanya. Dan nomor peserta Udin adalah 232. Penulisannya di sini angkanya 232. Kita amati pada gambar anak-anak. Di sini ada kelompok kubus ratusan. Kita hitung jumlahnya ada 1, 2. Dua kelompok kubus ratusan nilainya adalah 200. Selanjutnya ditambah. Di sini ada kelompok kubus puluhan anak-anak. Jumlahnya ada 1, 2, 3. Nilainya adalah 30. Dan ditambah dengan kelompok kubus satuan. Di sini ada 1, 2. Nilainya adalah 200 ditambah 30 ditambah 2 sama dengan 232. Bilangan 232 dibaca 232. Perhatikan contoh-contoh bilangan berikut. Ini kita mulai dari kelompok ratusan. 1, 2, 3. Berarti nilai kelompok kubus ratusan ini adalah 300. Ditambah kubus puluhannya ada 1, 2, 3, 4. Nilainya 40. Ditambah kubus satuannya 1, 2, 3, 4, 5. Nilainya 5. 300 ditambah 40 ditambah 5 sama dengan
345. 345 dibaca 345. Di sini Ibu beri tambahan penjelasan anak-anak. Nama bilangan 345 adalah 345. Jadi anak-anak kalau menulis nama bilangan ini kita menggunakan huruf. Ibu lanjutkan anak-anak. Di sini kubus ratusannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi nilainya 400. Ditambah kubus puluhannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Nilainya 7. Ditambah kubus satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nilainya 6. 400 ditambah 70 ditambah 6 sama dengan 476. 476 dibaca 476. Ibu memberi tambahan materi. Kalau tadi kita menulis nama bilangan dengan huruf, sekarang kita menulis lambang bilangan. Lambang bilangan 476 adalah 476. Penulisannya 476. Jadi harus diingat, kalau nama bilangan menggunakan huruf, kalau lambang bilangan menggunakan angka. Ayo berlatih anak-anak. Pasangkan bilangan dengan banyak kubus yang sesuai. Gunakan pensil warna untuk memasangkan gambar dan bilangan. Kemudian bacalah bilangan tersebut. Baik, kita perhatikan pada gambar yang paling atas anak-anak. Di sini ada kelompok kubus ratusan. Kita hitung jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi anak-anak yang masih agak kesulitan, kita bisa membuat bilangan bantuan di sini 800 nilainya. Selanjutnya di kelompok yang kedua di sini ada kubus ratusan juga anak-anak. Jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nilainya ada 700. Kita tulis di sini bisa. Sekarang kelompok kubus puluhan. Kita hitung. 1, 2, 3. Nilainya adalah 30 anak-anak. Selanjutnya kelompok kubus puluhan 1, 2. Berarti nilainya ada 20. Nilainya adalah 20. Sekarang kubus satuan. 1, 2, 3, 4, 5. 5 berarti nilainya adalah 5. Dan kita hitung yang paling bawah 1, 2, 3. Berarti nilainya adalah 3. Sekarang yang sebelah kanan di sini sudah ada bilangan 725, 825, 723, dan Ibu membuat dua contoh bilangan yaitu 835 dan 733. Nanti anak-anak bisa membuat contoh bilangan yang lain, tidak harus sama dengan ini. Sekarang kita mulai memasangkan dari bilangan yang pertama di sini 725. Berarti di sini ratusannya 7. Kita pasangkan anak-anak, yang nilainya 700, kelompok ratusan yang 7. Kita pasangkan dengan tanda panah. Selanjutnya 20. Berarti di sini kelompok puluhannya yang 2 di sini, nilainya 20. Kita pasangkan anak-anak di sini. Ini nilainya 20. Selanjutnya satuannya adalah 5 anak-anak. Di sini kelompok satuannya adalah 5. Kita pasangkan yang 5 di sini dengan tanda panah. Kita hubungkan dengan tanda panah anak-anak. Di sini kelompok kubus, di sini nih yang ditunjuk oleh anak panah, sesuai anak panah, ini nilainya adalah 725. Lanjut kita pasangkan bilangan yang kedua anak-anak. Lanjut kita pasangkan bilangan yang kedua anak-anak, nilainya 825. Berarti ini 800 kelompok ratusan yang nilainya 8. Kita pasangkan anak-anak di sini dengan tanda panah 800. Selanjutnya 20. Berarti yang puluhannya 2. Ini kita pasangkan dengan tanda panah anak-anak yang puluhannya 2. Ini. Selanjutnya satuannya di sini yang nilainya 5. Kita pasangkan dengan
satuan yang nilainya 5. Kelompok kubus sesuai tanda anak panah ini anak-anak, nilainya sudah tepat yaitu 825. Lanjut ke bilangan yang ketiga anak-anak, 723. Kita pasangkan, berarti yang ratusannya ada 7 anak-anak, yang bawah di sini kita hubungkan dengan tanda panah. Ini selanjutnya puluhannya 2. 20 berarti puluhannya 2 ada di sini. Kita pasangkan dengan tanda panah anak-anak. Ini. Selanjutnya satuannya 3. Kita hubungkan dengan yang satuan 3 anak-anak. Ini satuannya kita hubungkan. Nilai dari kelompok kubus sesuai tanda panah ini nilainya adalah 723. Lanjut kita pasangkan bilangan keempat anak-anak, 835. Berarti yang ratusannya 8 di sini. Jadi kita pasangkan anak-anak dengan tanda panah di sini 800. Selanjutnya puluhannya 3. Di kelompok puluhan yang 3 di sini ini kita hubungkan dengan tanda panah. Ini dan satuannya adalah 5. Kita cari yang satuan 5 ada di sini, kita hubungkan dengan tanda panah. Kelompok kubus sesuai tanda panah ini nilainya adalah 835. Bilangan kelima anak-anak nilainya 733. Kita pasangkan di sini yang ratusannya 7. Berarti yang bawah di sini kelompok ratusan yang jumlahnya ada 7 di sini. Nilainya 700. Selanjutnya puluhannya 3 anak-anak. Berarti kita cari kelompok puluhan yang 3. 1, 2, 3. Kita pasangkan dengan tanda panah. Selanjutnya satuannya 3 anak-anak. Di sini satuannya 3. Ini kita hubungkan dengan tanda panah yang satuannya 3 ada di sini. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri, pasti bisa. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.